Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi soal penalaran umum latihan 3 UTBK nomor 1. Langsung saja kita baca ke soalnya. Baiklah, di soal ini ditanyakan kesimpulan. Jika seorang anak memiliki keahlian tertentu dalam bermusik, maka dia memiliki kecerdasan auditori. Anak dengan kecerdasan auditori akan lebih memahami materi dengan diiringi musik klasik. Nah, jadi trik untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ada kata-kata musik, maka dia memiliki kecerdasan auditori nih. Kemudian dijelaskan nih, anak kecerdasan. Nah, jadi ini coret aja teman-teman, biar kita lebih mudah mengkalimatnya. Jadi tinggal jika seorang anak memiliki keahlian tertentu dalam bermusik, dia akan lebih memahami materi pelajaran dengan diiringi musik klasik. Kita cari opsi yang tepat. Yang A, anak yang memiliki keahlian dalam bermusik maka akan dapat memahami pelajaran dengan diiringi musik klasik. Yang A ya jawabannya. Oke, kita pilih yang A. Teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor 2. Nah, di soal dibilang berdasarkan paragraf ke-8, manakah di bawah ini pernyataan yang paling benar? Langsung saja kita baca paragraf 8. Berarti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Namun dari presentasi penduduk miskin Pulau Maluku Papua masih menjadi yang tertinggi, 1/5 atau tepatnya 21,2% dari jumlah penduduk berada di bawah GK. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini, terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi hingga September 2018. Provinsi dengan ketimpangan tinggi yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini dan atas nasional yang sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat, secara nasional ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384. Langsung saja ke opsi yang A, penduduk Maluku dan Papua berada di bawah garis kemiskinan. Benar nggak? Kurang tepat ya yang A. Mengapa kurang tepat? Karena pada teks terdapat presentasi penduduk yang menandakan bahwa tidak semua penduduk Maluku dan Papua berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang B. Yang B itu penduduk Maluku dan Papua mengalami ketimpangan tinggi katanya. Salah ya, karena daerah yang mengalami ketimpangan sosial tinggi yaitu DI daerah di teks itu dijelaskan bahwa DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Jadi Maluku enggak ya. Yang C, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sumatera Barat memiliki pengeluaran yang merata di seluruh ekonomi. Menurut saya yang C kurang tepat juga, karena terdapat di teks terdapat tidak sesuai ya dengan isi teks. Kemudian yang D, terdapat beberapa penduduk daerah Maluku Papua yang berada di garis kemiskinan. Yang D benar ya, karena tidak semuanya penduduk di Maluku Papua itu mengalami garis kemiskinan. Jadi jawabannya itu yang D. Kita hari ini akan melanjutkan ke latihan 3 UTBK nomor 3. Langsung saja kita baca ke soalnya ya. Berdasarkan paragraf ketiga, jika perbaikan tidak terjadi di desa-desa, manakah di bawah ini simpulan yang paling benar katanya. Oke. Langsung saja kita baca pada paragraf ketiga teks ini, 1, 2 ini ya. Dari data yang sama katanya, kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut katanya walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah real buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan katanya sepanjang periode Maret sampai dengan September 2018. Jadi intinya pada paragraf ketiga ini, dia ini
Kemiskinan itu banyak terjadi ya di desa-desa katanya. Akibat ketimpangan sosial, faktor yang pengaruhnya itu adalah upah buruh real tani dan nilai tukar petani. Oke, itu jadi faktornya ya. Langsung saja kita baca opsi yang A, faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti upah real buruh tani dan nilai tukar petani mengalami peningkatan signifikan. Yang A ini memang benar, di teks itu faktor yang mempengaruhi itu adalah kemiskinan itu seperti upah real buruh tani dan nilai tukar petani. Namun untuk menjadi sebuah kesimpulan, yang A ini kurang tepat ya. Kan di sini dikatakan jika terjadi perbaikan. Jika perbaikan tidak terjadi, apa yang terjadi gitu maksudnya ya. Yang B, upah real buruh tani dan nilai tukar petani tidak mengalami kenaikan. Benar nggak yang B? Salah ya, yang B jelas salah. Kemudian kita lanjut ke yang C, kemiskinan yang terjadi di desa-desa, ketimpangan antara desa serta kota akan berkurang. Tidak mungkin berkurang ya, kalau logikanya nggak mungkin berkurang jika perbaikan tidak terjadi. Bagaimana dia bisa berkurang, malah dia akan meningkat. Kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa kota masih berlanjut. Yang D juga kurang tepat. Oke. Kemudian lanjutkan yang E, kemiskinan dan ketimpangan antara desa dan kota sangat tinggi. Nah, yang E ini menurut yang paling mungkin tepat, oke? Karena apabila perbaikan itu tidak terjadi di desa-desa, maka kemiskinan dan ketimpangan antara desa dengan kota akan semakin tinggi juga otomatis. Jadi kita pilih jawabannya yang E. Dan kita lanjutkan ke soal nomor 4. Langsung saja kita baca soalnya. Oke. Berdasarkan paragraf keempat, apabila tingkat inflasi tidak terkendali dengan baik dan komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, serta gula pasir mengalami penurunan, katanya. Ingat ya, mengalami penurunan. Manakah di bawah ini simpulan yang paling benar? Seperti soal sebelumnya, kita langsung saja ke paragraf keempat. 1, 3, 4. Sementara itu, katanya, selama periode yang sama, tingkat inflasi yang biasanya mengerus penghasilan real masyarakat terkendali dengan baik. Tingkat inflasi periode Maret-September 2018 hanya sebesar 0,94%, katanya. Bahkan untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir mengalami penurunan. Oke, sudah jelas ya. Langsung saja kita baca ke opsi A, tingkat inflasi mengerus penghasilan real masyarakat. Yang A kurang tepat ya. Kemudian yang B, tingkat inflasi tidak mengerus. Yang B lebih kurang tepat. Masa dia tidak mengerus, pasti berpengaruh ya pada tingkat inflasi. Yang C, komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, pasir tidak terkena dampak inflasi. Bagaimana yang C? Berkaitan ya, karena kan dengan pernyataan yang terdapat pada soal, kata kuncinya kan adalah pada tingkat inflasi tidak terkendali dengan baik dan komoditas pokok mengalami penurunan. Pada teks kan sudah dijelaskan bahwa jika inflasi dapat terkendali dengan baik, maka komoditas pokok akan menurun, katanya. Dengan demikian, maka logikanya, jika inflasi tidak terkendali dengan baik dan komoditas pokok mengalami penurunan, berarti komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir juga
maka tidak juga terkena inflasi dong logikanya ya. Oke, jadi kita pilih langsung jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Langsung saja kita baca ke soalnya. Berdasarkan paragraf kelima katanya, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia? Langsung saja kita baca ke paragraf kelima. Nih, berarti di sisi lain, penghasilan 40% penduduk lapisan terbawah terdongkrak. Alhasil, GK selama periode Maret sampai dengan September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36% dari 401 rupiah menjadi 410.670 rupiah pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan non-makanan hanya sebesar 26,46%. Secara keseluruhan, GK keduanya mengalami penaikan yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik. Oke, langsung saja kita ke opsi yang A. Penghasilan 60% penduduk di lapisan atas terdongkrak katanya. Benar nggak kira-kira? Salah ya, tidak, karena yang A ini tidak sesuai dengan isi teks. Dia itu tidak membahas mengenai penghasilan penduduk lapisan atas, melainkan penghasilan penduduk lapisan bawah. Kemudian kita lanjutkan yang B. Garis kemiskinan non-makanan tidak berkontribusi lebih besar dari garis kemiskinan makanan. Yang B gimana? Benar ya? Kalau kita lihat tadi yang B, kita lihat ya pada ini mana? Pada kalimat ketiga. Sedangkan ini Oke, kita lihat makanan masih berkontribusi paling besar, yakni sedangkan non makanan hanya ini pada kalimat ketiga. Kita lihat kalimat ketiga. Nih. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni sedangkan non makanan hanya sebesar ini. Jadi sudah jelas ya bahwa kesimpulannya yang B, garis kemiskinan non makanan tidak berkontribusi lebih besar daripada garis kemiskinan makanan. Yang hanya berapa persen tadi katanya di soal? Kalau makanan hanya 74,54%. Kalau kita lihat yang D, kesejahteraan masyarakat tergantung pada garis kemiskinan makanan dan non-makanan katanya. Gimana yang D? Tidak tepat ya, karena pada teks tidak dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh garis kemiskinan makanan dan makanan. Jadi ini nggak dijelaskan pada teks. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan begitu aja. Kemudian yang pilihan jawaban E. Akibat penghasilan penduduk lapisan bawah naik 40%, garis kemiskinan makanan dan non-makanan menurun. Salah ya, karena tidak dijelaskan juga bahwa garis kemiskinan makanan dan makanan akibat dari penghasilan penduduk yang naik 40% itu tidak dijelaskan. Jadi jawabannya yang paling mungkin tepat adalah yang tadi, yang B. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Langsung saja kita baca pada soal nomor 6. Berdasarkan paragraf 5, apabila garis kemiskinan makanan berkontribusi tidak lebih besar dari garis kemiskinan non makanan katanya,
Manakah di bawah ini simpulan yang paling benar? Langsung saja kita ke paragraf kelima. Ini ya. Bentar, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sisi lain penghasilan 40% penduduk lapis terbawah terdongkrak. Alhasil GK selama periode Maret sampai dengan September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36%, dari 401.200 menjadi 410.670 pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan non makanan hanya sebesar 26,46% secara keseluruhan. GK keduanya mengalami kenaikan yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik. Kita langsung baca ke opsi. A. Kesejahteraan masyarakat tidak merambat naik. Salah ya yang A. Tidak sesuai dengan isi teks. Di isi teks tadi dibilang yang terakhir tadi merambat naik, ya enggak? Jadi yang A itu salah. Kemudian yang B, penghasilan penduduk tidak meningkat sebesar 40% katanya. Bagaimana? Tidak tepat ya. Karena kan penghasilan penduduk tidak ditentukan dari besarnya tingkat kontribusi yang diberikan dari garis kemiskinan masyarakat. Kan tidak ditentukan di teks itu oleh penghasilan penduduk, tapi oleh kesejahteraan masyarakat itu diperoleh dari penjualan makanan dan non makanan dari teks. Kemudian yang C, penghasilan penduduk meningkat 40% dan kesejahteraan masyarakat tidak merambat naik katanya. Yang C kurang tepat juga ya, karena penghasilan penduduk dari kesejahteraan masyarakat tidak ditentukan oleh besarnya garis kemiskinan makanan yang berkontribusi dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan. Kemudian pilihan jawaban yang D, garis kemiskinan makanan dan makanan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah ya, karena garis kemiskinan makanan dan makanan termasuk hal yang paling berpengaruh dalam teks ini, menjamin kesejahteraan masyarakat menaik. Kemudian yang E, kesejahteraan masyarakat tetap merambat naik sedikit. Benar ya? Karena kan hal tersebut dikarenakan kesejahteraan masyarakat tidak terbatas pada kontribusi dari garis kemiskinan makanan saja. Pada teks kita lihat bahwa baik garis kemiskinan makanan maupun non-makanan sama-sama mengalami kenaikan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan tetap merambat naik meskipun apabila garis kemiskinan masyarakat kan berkontribusi tidak lebih besar dari garis kemiskinan non-makanan, maka dia akan tetap naik. Oke, jadi kita pilih jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7, latihan 3 UTBK. Nah, jadi kita langsung aja baca ke soalnya. Di soal katanya berdasarkan gambar tabel di atas, pada tahun berapakah kasus kemiskinan yang mengalami peningkatan ketiga tertinggi? Nah, kita cek ya satu-satu. Ini yang Maret 2018. Kalau kita lihat yang Maret 2018 berarti yang ini ya. Nah, dari sini ke sini 27 ke 25 dia mengalami penaikan apa penurunan? Penurunan ya. Jadi otomatis kalau dia mengalami penurunan, kan yang ditanyakan yang mengalami penaikan. Jadi otomatis yang A itu salah. Kemudian kita lanjut saja yang B, Maret 2013. Nah, berarti Maret 2013 itu yang ini ya. Nah, ini juga mengalami penurunan ya, dia dari 2012 kan dia itu 29,25 kalau kita lihat. Kemudian pada tahun 2013 dia hanya 28,17. Berarti dia itu mengalami penurunan sekitar
sekitar 1,08. Jadi salah juga. Kan yang ditanya yang mengalami peningkatan. Kemudian yang C, September 2015. Nah, kalau kita lihat yang September 2015, nah berarti yang ini ya. Nah, dia mengalami peningkatan ya dari 28, maksudnya tadi September 2015 berarti yang ini ya. Dia mengalami peningkatan ini dari 27,73 sampai 28,51. Berarti dia itu ningkat sekitar 0,78. Kita simpan ya yang September 2018 itu 0,78. Kemudian September 2012. Nah, kalau kita lihat yang September 2012 berarti ini ya. Yang ini. Nah, dia mengalami penurunan, jadi salah. Kemudian yang D, Maret 2004, yang E Maret 2014. Nah, kalau kita lihat Maret 2014 berarti yang ini ya, Maret 2000. Nah, dia mengalami peningkatan. Peningkatannya 28,17 ke 28,28 atau sekitar 0,11 peningkatannya. Nah, langsung saja kita lihat di opsi. Kita simpulkan bahwa kalau Maret tadi dia Maret 2018 itu dia mengalami penurunan, dan yang B Maret 2013 dia juga mengalami penurunan. Kemudian yang C September 2015 dia mengalami peningkatan 0,78. Kemudian yang di ini juga mengalami penurunan. Yang E Maret 2014 dia mengalami penurunan sekitar 0,11. Maaf ya, di soal ini harusnya yang ini itu Maret 2015. Nah, Maret 2015 itu dia mengalami penaikan sekitar 0,31 kalau di teks. Nah, sedangkan September 2015 ini 0,78 dan Maret ini 0,11. Sedangkan yang lainnya ini mengalami penurunan dan ini juga mengalami penurunan. Berarti yang paling besar itu adalah yang C ya. Kemudian yang kedua yang B, karena di soal ditanya yang ketiga, berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Kita akan lanjut ke soal nomor 8 latihan 3 UTBK ya. Kita langsung saja baca kepada soalnya. Berdasarkan gambar tabel di atas, apakah yang paling mungkin terjadi setelah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada bulan Maret dan September tahun 2018. Nah, kita lihat pada tabel Maret dan September 2018. Berarti yang ini ya, apa sih yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, jadi kita langsung saja lihat di opsinya. Penghasilan produk meningkat lebih dari 40%. Kira-kira benar nggak? Kurang tepat ya, karena nggak berhubungan juga dia naiknya berapa. Kemudian yang B, kesejahteraan masyarakat merambat naik. Nah, kan ini kan kalau di soal itu kan katanya paling mungkin terjadi setelah terjadi penurunan tingkat kemiskinan kan pada bulan Maret. Kalau tingkat kemiskinannya menurun, kata menurut tabel juga, maka masyarakat akan kesejahteraannya akan merambat naik. Yang B kita simpan dulu ya, yang menjadi opsi. Kemudian yang C, penghasilan penduduk meningkat lebih dari 40%, kurang tepat. Ini sama aja dengan yang A, dia bilang ada penaikannya meningkat 40%. Yang D, angka kemiskinan akan terus-menerus pada tahun berikutnya. Yang D salah ya. Malah kalau ini kan katanya penurunan tingkat kemiskinan. Tidak mungkin kalau penurunan tingkat kemiskinan artinya masyarakat itu semakin banyak yang sejahtera. Kemudian yang E, angka kemiskinan akan meningkat. Nah, salah juga ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kalau penurunan tingkat kemiskinannya menurun,
Ya, apa yang terjadi paling mungkin terjadi apabila penurunan tingkat kemiskinan pada bulan Maret dan September tahun 2018 kan menurun, maka kesejahteraan masyarakat akan merambat naik. Oke. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 9. Langsung saja kita baca ke soalnya. Berdasarkan paragraf kedua, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Langsung saja kita baca paragraf kedua. Yang ini ya berarti awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebulan sebelumnya, peternak ayam mandiri ini sempat protes ke pemerintah lantaran harga ayam di tingkat peternakan ambruk sehingga peternakan merugi. Tak heran apabila peternakan resah dengan pelonggaran impor daging ayam itu. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR menilai masuknya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging di peternakan lokal terganggu. Namun, dosen Universitas Indonesia Pitra Faisal Hasidi mengatakan bahwa Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dengan sidang Badan Penyelenggaraan Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau DSBO WTO. Belum lagi jika negara-negara lain melakukan retalisasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan, tentu ini akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisi saat ini masih defisit. Baiklah, kita langsung baca ke opsi. Yang A, peternak ayam merugi karena harga ayam di pasaran ambruk yang disebabkan oleh kekalahan Indonesia terhadap Bali. Bagaimana pilihan jawaban yang A? Salah ya, karena pada teks terdapat kata jika yang berarti bahwa hal tersebut adalah sebuah kemungkinan, bukan sudah terjadi. Kemudian yang B, peternak ayam merugi karena harga ayam di pasaran ambruk yang disebabkan oleh kekalahan Indonesia terhadap Brazil. Jawaban yang B, harga ayam di pasaran. Yang B kurang tepat ya. Kemudian yang C, kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor yang menyulitkan ekspor asal Indonesia ke beberapa negara. Yang C salah ya, tidak sesuai tadi di dalam teks. Tidak ada yang menyinggung masalah kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor. Yang D, retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Yang D juga tidak sesuai dengan isi teks. Tidak ada yang menyinggung tentang retaliasi. Jadi yang D juga salah. Yang E, para peternak ayam mandiri mengalami kerugian. Nah, yang E ini sesuai ya dengan kesimpulan dari teks itu bahwa para peternak ayam ini mengalami kerugian. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 10. Langsung saja kita baca ke soalnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kita baca dulu paragraf ke-1. Nah, ini baru-baru ini kebijakan impor pemerintah kembali disorot masyarakat. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita melonggarkan ketentuan impor daging ayam dari Brazil seiring dengan rekomendasi dari World Trade Organization atau WTO. Rekomendasi itu merupakan buntut dari kekalahan Indonesia dalam gugatan Brazil ke WTO pada 2017 yang tak kunjung dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk terkait isu sertifikasi sanitasi dan halal. Langsung saja kita ke opsi yang A, masyarakat tidak setuju dengan kebijakan impor pemerintah. Bagaimana yang A? Nah, yang A menurut saya kurang tepat ya.
Karena kan pada teks masyarakat hanya menyorot. Nah, artinya dia itu hanya memperhatikan dan tidak mengkritik atau tidak setuju. Dia hanya menyorot, artinya dia hanya memperhatikan saja. Kemudian yang B, Indonesia menggugat Brazil terkait sertifikasi sanitasi dan halal. Nah, kalau kita lihat yang B, kita lihat tadi pada kalimat ketiga. Nah, Indonesia gugat nih, menggugat artinya Indonesia menggugat ya. Dan sertifikasi sanitasi dan halal, artinya yang B benar ya. Kemudian kita cek dulu yang C, Menteri Perdagangan melonggarkan aturan impor dari Brazil katanya. Nah, menurut saya yang C kurang tepat ya, karena tidak dijelaskan nih secara detailnya bahwa Indonesia mengimpor daging ayam, bukan semua jenis daging dari Brazil. Jadi kurang tepat. Kemudian yang D, WTO merekomendasikan Brazil untuk mengekspor daging ayam ke Indonesia. Salah ya, karena kan WTO itu merekomendasikan impor daging ayam kepada Indonesia, bukannya Brazil tapi WTO. Kemudian yang E, pada 2017 WTO merekomendasikan Indonesia untuk mengimpor daging ayam dari Brazil. Tidak sesuai ya, karena pada tahun 2017 Indonesia menggugat Brazil mengenai sertifikasi sanitasi dan halal yang pada akhirnya mengalami kekalahan. Jadi yang E juga tidak sesuai. Jadi pilihan yang tepat tadi apa? Yang B. Kita lanjut ke latihan UTBK nomor 11. Langsung saja kita baca ke soalnya. Berdasarkan paragraf ke-1, apabila Indonesia tidak mengalami kekalahan saat menggugat Brazil terkait isu sertifikasi sanitasi dan halal, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Yang A, Brazil dilarang mengekspor daging di Indonesia. Tidak ya, yang A kurang tepat menurut saya. Kemudian yang B, WTO tidak merekomendasikan Indonesia untuk mengimpor daging ayam ke negara Brazil. Nah, yang B salah, kan kebalikannya. Yang B itu bukan WTO-nya yang merekomendasikan Brazil, tapi Brazilnya. Jadi yang B itu kurang tepat. Yang C, daging ayam dari Brazil yang tersertifikasi sanitasi dan halal dapat masuk ke Indonesia. Yang C salah, malah kan kalau dia kalau dia berhasil tadi mengenai gugatan kita terhadap Brazil mengenai isu sertifikasi, malah itu nggak akan lagi masuk ke Indonesia. Jadi yang C salah. Kemudian yang D, masyarakat tidak akan menyoroti kebijakan impor pemerintah. Yang D juga kurang tepat ya, terkait dengan konteks. Yang E, Indonesia tidak impor daging ayam dari Brazil. Nah, yang E benar ya menurut saya. Kalau kita lihat di sini, nah tuh. Nah, kita baca, Menteri Perdagangan impor dari Brazil dengan merekomendasikan rekomendasi ini merupakan buntut kekalahan Indonesia gugatan yang kunjung dilaksanakan karena berbagai alasan termasuk terkait isu sertifikasi dan halal. Jadi kalau dia kita menang dalam menggugat Brazil terkait isu sertifikat sanitasi dan halal, maka logikanya Indonesia tidak lagi dong harus impor daging ayam dari Brazil. Tidak lagi kan direkomendasikan untuk impor daging ayam dari Brazil. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang E ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Langsung saja kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf keempat, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Indonesia yang mengimpor daging ayam Brazil? Nah, kita baca langsung paragraf ke-6. Meski begitu, pemerintah tetap perlu waspada dengan impor daging ayam ini. Pasalnya, dalam 3 tahun terakhir, tren permintaan volume impor daging ayam di Indonesia tumbuh signifikan. Pada 2015, volume impor daging ayam tercatat sebanyak 5,44 ton. Pada 2018, volume impor daging ayam sudah menembus 76,4 ton. Rata-rata pertumbuhan volume impor daging ayam mencapai
236% per tahun. Dampak terhadap industri nasional mungkin tidak besar karena memang volumenya tidak besar juga. Tetapi mitigasi terkait dampak pelonggaran impor daging ayam sangat diperlukan ke depannya. Oke, kita baca ke opsi yang A. Industri nasional terkena dampak dari pertolongan impor daging ayam yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, menurut saya yang A ini tepat ya. Nah, kalau kita lihat pada kalimat ke-6, nih, sudah dijelaskan bahwa dampak terhadap industri nasional mungkin tidak besar. Nah, berarti dia ini berdampak dong terhadap perekonomian Indonesia. Jadi dia itu berdampak ya, industri nasional terkena dampak. Jadi industri nasional itu terkena dampak walaupun tidak terlalu besar katanya di sini. Volumenya tidak terlalu besar juga. Jadi jawaban yang E benar. Yang B coba. Pada tahun 2015 permintaan volume daging di Indonesia tumbuh signifikan. Yang B tidak dijelaskan ya. Apakah dia tumbuh signifikan, apakah enggak? Cuman di sini cuma ada angka dari 5,44 ton ke 76,4 ton. Jadi yang B itu kurang tepat. Yang C dari tahun 2015 sampai tahun volume impor daging ayam menembus 76,8 ton. Nah, yang C ini benar memang di teks, tapi ini tuh dalam konteks ini tuh kurang tepat ya. Yang D, volume impor daging ayam di Indonesia cukup besar dan tumbuh signifikan. Ini sama saja dengan yang B tadi, tidak dijelaskan tumbuh signifikan. Yang E, permintaan volume impor daging ayam di Indonesia mencapai 236% per tahun. Yang E juga kurang tepat ya, tidak sesuai dengan isi teks. Jadi jawabannya yang tepat tadi apa? Yang A ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 13. Kita baca saja soalnya. Berdasarkan paragraf kedua, apabila kinerja neraca perdagangan Indonesia tidak dipengaruhi oleh sistem retalisasi yang dilakukan oleh negara-negara lain dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia ke negara-negara bersangkutan, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kita baca dulu ya sedikit paragraf kedua. Kita baca. Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebulan sebelumnya peternak ayam mandiri ini sempat protes ke pemerintah lantaran harga ayam di tingkat peternakan ambruk, sehingga peternakan merugi. Tak heran apabila peternakan resah dengan melonggarnya impor daging ayam itu. Penghimpunan Insan Pengunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) menilai maksudnya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging dan ternak lokal terganggu. Namun, dosen Universitas Indonesia Fitriya Faisal Bisari mengatakan bahwa Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dalam sidang Badan Penyelenggaraan Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Belum lagi jika negara-negara melakukan retalisasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara bersangkutan. Tentu ini akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisi saat ini masih defisit. Nah, langsung saja kalau kita lihat pada opsi A, kondisi kinerja neraca perdagangan tidak mengalami defisit. Yang A otomatis salah ya. Tadi kita lihat pada kalimat terakhir ini dia saat ini akan masih mengalami defisit. Nah, berarti dia mengalami defisit, bukan tidak mengalami defisit. Yang A salah. Kemudian yang B, peternakan ayam mandiri tidak protes ke pemerintah karena harga ayam tingkat peternakan tidak ambruk. Yang B juga salah ya, sudah jelas bahwa itu tadi itu protes ya terhadap kepemerintahan. Yang C, peternakan tidak resah dengan pelonggaran impor daging ayam. Yang C juga otomatis salah karena di teks tadi dijelaskan bahwa resah. Dan D, awan kelam mungkin masih menyelimuti. Nah, yang D ini benar ya. Karena dari awal teks ada udah dijelaskan, pada teks di atas dijelaskan bahwa Indonesia masih mengimpor daging ayam yang menyebabkan harga ayam tingkat peternakan ambruk sehingga peternakan merugi. Hal itu juga berkaitan dengan kinerja neraca perdagangan. Nah, dengan demikian simpulan yang bisa kita tarik yang paling mungkin benar adalah yang D.
Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 14. Langsung saja kita baca soalnya. Berdasarkan gambar tabel impor daging ayam ras Indonesia pada tahun 2016, berapakah kenaikan nilai yang signifikan kedua terjadi? Baiklah, kita lihat. Dari 2014 nah, kita lihat yang peningkatannya terjadi signifikan kedua. Nah, oke. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini ke sini dan ini ke sini. Kalau kita lihat yang paling signifikan untuk peningkatannya yaitu pada tahun 2016 ya. Yakni sebesar dari ini ke sini. Nah, ya ini sebesar 23 dikurang 11 berarti 9 juta lebih. Nah, kemudian sementara kenaikan signifikan kedua terjadi pada tahun 2017. 2017 yaitu sebesar ini ya. 29, lebih. Oke, kemudian yang ketiga ditanya di soal. Oh, yang kedua ya. Jadi langsung saja kalau ditanyanya yang kedua, otomatis jawabannya yang C ya, tahun 2016. Oke. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 15. Langsung saja kita baca ke soalnya. Berdasarkan tabel impor daging ayam ras di Indonesia, apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2015 impor daging ayam menurun? Kita lihat di teks 2018, berarti ini kalau dia menurun ya, apa yang terjadi? Oke. Kita baca aja opsinya. A. Kinerja neraca perdagangan Indonesia tidak mengalami defisit. Benar nggak yang A? Salah ya. Tidak sesuai. Nah, yang B. Jumlah ekspor daging ayam asal Indonesia meningkat katanya. Benar nggak kira-kira? Kalau dia kalau daging kalau impor daging ayam 2018 menurun, kira-kira benar nggak ekspornya meningkat? Belum tentu ya, karena kita nggak tahu apakah ekspornya meningkat, apakah penyebab turunnya itu karena ekspornya semakin meningkat. Jadi di tabel juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai apakah ekspornya meningkat. Kemudian C. Permintaan pasar daging ayam peternakan sendiri meningkat. Nah, yang C bisa jadi ya, karena logikanya begini, dengan menurunnya impor daging ayam, hal yang paling mungkin terjadi adalah meningkatnya. Kan kalau dia menurun, otomatis peningkatan permintaan pasar akan daging dari peternakan mandiri itu meningkat. Hal tersebut karena sumber daging ayam dari luar negeri diberhentikan, dan berarti sumber daging ayam hanya satu-satunya berasal dari negeri atau yang mandiri, tepatnya dari para peternak mandiri. Dengan demikian, setelah tahun 2015, grafik presentasi impor daging ayam ras Indonesia akan menurun. Jadi, otomatis jawabannya yang mana? Yang C ya, yang paling tepat.